Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arda Fatkul Amin. Di sini akan menjelaskan mengenai putusan perkara perdata. Dalam artiannya, putusan adalah pernyataan hakim yang diberi kewenangan untuk itu, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara atau suatu sengketa antar pihak. Dalam kaitannya, berdasarkan sifatnya, terdapat 3 macam mengenai jenis putusan perkara perdata. Untuk yang pertama, yaitu putusan deklaratoir, yang kedua, yaitu putusan konstitutif, dan yang terakhir, yaitu putusan kondemnatory. Untuk yang pertama, mengenai putusan deklaratoir adalah putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja atau menyatakan yang sah. Putusan ini tidak memerlukan upaya paksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan pihak lawan mempunyai kekuatan mengikat. Untuk pengertian yang kedua yaitu mengenai putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang hanya menciptakan atau menghapus suatu keadaan hukum. Keadaan hukum ini terjadi sejak putusan ini diucapkan dan tidak memerlukan upaya paksa. Semisal pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampunan, dan pemutusan perjanjian. Adapun untuk yang terakhir mengenai putusan kondemnatoir adalah putusan yang berisi penghukuman di mana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan sesuatu. Adapun putusan ini dengan alas hak eksekutorial, jika pihak yang kalah tidak dengan sukarela melakukan sesuatu, maka dapat dilakukan upaya paksa pengadilan. Semisal contoh yaitu perintah melaksanakan prestasi perjanjian ataupun bayar ganti rugi. Adapun jenis putusan berdasarkan kehadiran pihak, antara lain yaitu yang pertama putusan Versteeg. Putusan ini adalah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat, apalagi pihak tergugat tidak menerima putusan upaya hukumnya Versteeg. Untuk yang kedua, dalam putusan berdasarkan kehadiran pihak, yaitu putusan kontradiktoir atau putusan yang dijatuhkan di mana tergugat pernah hadir di proses persidangan jika tidak menerima upaya hukum banding. Adapun jenis putusan yang dijatuhkan majelis hakim berdasarkan pada pemeriksaan perkara terkait dengan gugatan penggugat, yaitu yang pertama, putusan perkara gugur. Yang kedua, putusan gugatan dinyatakan tidak diterima. Putusan ketiga, putusan gugatan dikabulkan. Yang keempat, putusan gugatan ditolak. Dan yang terakhir yaitu putusan perdamaian. Adapun mengenai putusan gugur, dijatuhkan majelis hakim karena alasan sebagai berikut. Menurut pasal 124 HIR atau 148 RBG, untuk yang pertama, penggugat pada sidang pertama tidak hadir setelah dipanggil sah dan patut. Yang kedua, penggugat hadir pada sidang pertama, tetapi pada sidang berikutnya tidak hadir secara berturut-turut. Untuk yang ketiga, panjar biaya perkara habis, penggugat tidak mau menambah. Dan yang terakhir yaitu penggugat meninggal dunia dan ahli waris tidak melanjutkan perkaranya. Penggugat masih bisa mengajukan gugatan lagi di depan persidangan. Adapun mengenai putusan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, biasa dikenal dengan Niet van Velkrat atau NU. Dijatuhkannya oleh majelis hakim karena alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama, pengadilan tidak berwenang mengadili perkara. Yang kedua, eksepsi atau keberatan pihak tergugat diterima oleh hakim. Dan yang terakhir yaitu syarat formalitas surat gugatan yang tidak terpenuhi dalam surat gugatan. Penggugat masih bisa mengajukan gugatan lagi ke depan persidangan atau mengajukan upaya hukum banding. Untuk selanjutnya mengenai putusan gugatan dikabulkan. Gugatan dikabulkan ada yang seluruhnya sudah, yang sebagian
seluruhnya. Maksudnya seluruh petitum dalam surat gugatan dikabulkan. Kalau sebagian berarti hanya petitum tertentu saja. Dijatuhkan majelis hakim karena alasan sebagai berikut. Yang pertama, penggugat dapat membuktikan surat gugatannya dan tergugat tidak dapat membuktikan dalil jawaban atau bantahannya. Dan yang kedua yaitu gugatan penggugat sangat beralasan dan ada dasar hukumnya. Tergugat yang tidak menerima putusan dapat mengajukan upaya hukum banding. Untuk yang selanjutnya, putusan gugatan ditolak, yaitu putusan gugatan yang tidak dapat membuktikan surat gugatannya. Dan yang terakhir, mengenai putusan akta perdamaian. Putusan ini dijatuhkan majelis hakim karena alasan penggugat dan tergugat sepakat berdamai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.